Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengerjakan salah satu tugas dari mata kuliah konsep bahasa dan pemrograman lanjut, yaitu tentang Java program. Di sini saya membuat G-frame atau bisa disebut Java desktop dengan database dengan judul database penjualan produk. Di sini saya menghubungkan dengan SQL, yaitu caranya dengan mengcreate dulu dengan nama database dengan nama penjualan, terus tabelnya nama produk, dan juga saya membuat bahwasanya ID produk, primary key, dan auto increment. Terus kode produk itu varchar dengan unique key. Nama produk, satuan harga, stok. Terus create date itu untuk waktu, date time. Nah, di sini saya membuat panel dulu untuk header dan tabel dan juga produk ini. Dan juga di sini saya membuat label untuk tulisannya. Ini text field, ini combo box, text field lagi, text field, dan berupa button add new, save, update, delete, dan reset. Dan juga satu lagi yaitu tabel. Dan saya men-set juga variable name, ini JText kode produk, ini JText nama, terus ini combo box satuan, JText harga, JText sort, JText cari, terus tabel juga tabel produk, buttonnya button add new, simpan, update, delete, reset, dan search. Kemudian setelah terdaftar di MySQL-nya, ada ID produk, kode produk, nama produk satuan, harga, stok, dan create date. Beralih ke source dari project penjualannya juga. Saya membuat dulu Java class dan untuk koneksi ke database, yaitu mengimportkan dulu semua import SQL dengan menggunakan bintang, dan juga import Java Swing JOption Pane untuk message ketika ketika sudah berlangsungnya program. Jadi sini saya membuat fungsi private static connection dengan objeknya yaitu koneksi database. Terus ketika dicoba berdasarkan tadi yang kita sudah buat database penjualan, terus user root dan passnya kosong, jika tidak terjadi koneksi Java ke MySQL atau database-nya, maka catch exception nanti akan memunculkan tidak ada koneksi atau koneksi error. Oke. Terus di desain atau G-frame-nya kita juga perlu menginputkan Java SQL, JOption Pane ini untuk table default table model. Untuk default biar nanti di sini tidak kita perlu cantumkan semua yang ada di sini. Pertama, default table model dengan objek table model, resource dengan objek rs product. Terus di sini kita membuat
table agar panjang dan lebarnya itu sesuai. Terus kita juga membuat fungsi untuk menampilkan data produk ke nanti biar muncul di tabel. Nah, ini saya membuat objek judul kolom itu untuk nantinya di set ke tabel modelnya. Terus koneksi database, statement juga. Select all from product. While ini ada kode produk, nama produk, satuan, harga, stok, dan create date. Saya tidak memasukkan ID produk karena ini hanya untuk di database saja, untuk auto increment di database. Terus di sini di fungsi tabel, fungsi tampilkan data, saya membuat disable button save, button update, button delete ini di false biar agar tidak bisa diklik, dan cancel untuk bisa diklik. Terus ini tabel ke form, ini untuk diklik mouse pada tabelnya. Nah di sini event mouse clicked. Jadi saya nanti menginputkan fungsi table ke form biar gak ribet. Terus lanjut ini untuk bersih data agar 0, atau mengsetnya juga agar kosong nanti pada text field. Terus set edit off, ini untuk false semua agar kode produk, terus nama combo box satuan, teks harga, teks stok ini agar tidak bisa diisi. Set edit on ini untuk agar bisa diisi lagi. Nah, pada add new saya menambahkan bersih data untuk tadi menghapus semua text field. Terus ini agar difokuskan kode produk ini. Terus save dinyalakan dan update dan delete tidak dinyalakan. Terus pada button save saya memasukkan dulu text field yang kita sudah isi ke variabel yang sudah tersedia. Nah, java.util.date dengan objek tanggal ini java util date ini untuk settingan pada default time date time. Jadi nanti akan otomatis karena sudah ada API atau aplikasi programming, intinya interface yang dibutuhkan nanti ada tanggal, tahun, bahkan detik dan menit. Nah ini untuk jika kosong, text field yang kita masukkan itu harus diisi semua. Jika kode produk tidak diisi, maka akan muncul kode produk tidak boleh kosong. Terus dan juga ini jika harga tidak integer atau tidak number, tidak memasukkan huruf contohnya, itu akan muncul harga produk harus angka. Berikut juga untuk stok ini harus integer. Nanti akan mengeluarkan message stok produk harus angka jika yang kita masukkan itu tidak berupa angka. Lanjut try, connection, statement, dan result set untuk menampilkan atau untuk memasukkan data berupa kode produk, nama produk, satuan, harga, stok, dan fitur. Nanti akan ditampilkan bersihkan data, dihapus biasanya yang pada text field, terus tampil data yang kita sudah tadi buat fungsinya, terus set edit off.
maka button-button akan di nonaktifkan. Pada button update sama, cuman kita yang akan diupdate itu berdasarkan kode produk, where kode produk itu sama dengan yang diinputkan gitu. Jadi sama, tidak jauh beda sama update. Terus delete, nah delete produk where kode produk sama dengan kode produk, jadi berdasarkan kode produk. Terus reset ini kita memanggil fungsi bersih data. Terus button-button save, update, delete itu dinonaktifkan. Set edit off, terus ambil data fungsi. Terus pada search, tombol search kita masukkan berdasarkan kode produk yang diinputkan di sini, karena ini variabelnya JText cari, jadi berdasarkan JText cari. Nanti akan ditampilkan lagi while resource product next, akan tampil semuanya. Terus ini untuk remove all element, semua elemen akan dihapus dan akan ditampilkan sesuai JText yang kita cari. Jadi seperti itu berdasarkan kode produk. Oke, kita run saja. Sini saya sudah memasukkan 3 data atau 3 baris data. Ada kode, nama barang, satuan, harga, stok, dan create. Nah, ini saya kemarin tanggal 27, tanggal 30, tanggal 30 barusan. Oke, kode produk contoh B01. Nama produknya contoh kita masukkan buku. Pak, harganya 1 pak itu 55.000. Stoknya ada 100. Add new, mohon maaf, saya harusnya memasukkan dulu add new biar nanti bisa di save. B011 buku ini apa, harganya 55.000, stoknya 100. Save. Data berhasil disimpan. Nah, ini salah satu JAuction Pen yang saya masukkan. Data masuk, terus di database apakah sudah masuk. Oke, masuk. Nah, by the way ini auto increment yang tadi saya masukkan. Terus kita harus mengklik dulu table agar bisa update dan delete. Jadi contoh saya akan menghapus keyboard, kode produknya 015, contoh kita update. Mohon maaf, belum ada yang diubah. Contohnya ini harganya bukan 75.000 tapi 300.000. Update, data berhasil diubah. Ini segarkan.
300.000. Nah, harga jadi 300.000. Dan si dead time-nya juga terhapus atau tergantikan dengan yang baru dimasukkan oleh kita. Terus kita coba delete yang keyboard kan, yang mouse kita delete. Apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Oke. Data berhasil dihapus. Di database kita segarkan, mouse sudah terhapus. Terus kita mencoba search data. Tadi harus kita ingat bahwa search data ini berdasarkan kode produk. Contoh kode produknya 015. Search data ditemukan. Nah, datanya ditemukan, kode barangnya itu keyboard pak harga. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk reset, untuk kembali lagi data-data yang sudah tersedia. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai Gframe atau Java Desktop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.